Ya, Bapak Ibu, eh, para ketua pengusul hibah penelitian khususnya dan pengabdian, kita menginformasikan bahwa hari ini saya mencoba untuk menyampaikan tutorial mengisi catatan harian melalui Dima. Pertama, kita ke program penelitian terlebih dahulu. Jadi mungkin ada beberapa para pengusul yang baru, tapi kalau yang sudah biasa mengisi dari tahun-tahun sebelumnya, harusnya tidak asing ya. Tapi kalau yang baru, kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah login terlebih dahulu di akun Bima Bapak Ibu semua. Setelah login, kita akan menuju ke penelitian. Penelitian, oke, ada catatan harian ini atau logbook, diklik. Kemudian kita klik aksi di sini. Lalu di sini ada pilihan bulan ya, bulan Januari sampai Desember. Kalau kita pilih secara acak, ini masih kosong karena kita belum isi sama sekali, tapi nanti kalau sudah terisi, nanti akan muncul. Untuk ngisi pertama kali, kita klik tambah. Nah, untuk penelitian ini sifatnya tidak harus kwitansi, tidak harus nota, tetapi aktivitas dari semua proses sampai keluaran. Misalnya seperti ini. Waktu bulan Maret gitu kan, Maret gitu, misalnya tanggal 12 Maret, Bapak Ibu menyiapkan proposal bersama tim peneliti, misalnya begitu kegiatannya. Persentasenya diharapkan untuk mengisi minimal 80, maksimal 100. Kenapa harus 80 dan 100? Agar terbaca bahwa Bapak Ibu sudah menjalani aktivitas minimal laporan kemajuan, itu 80%. Oke? Misalnya begini. Kemudian, kalau kita klik simpan tambah unggah dokumen, nanti akan ada warning. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, akan ada warning bahwa mohon unggah berkas terlebih dahulu. Jadi wajib setiap kegiatan ada berkas. Boleh satu berkas, dua berkas, maupun lebih dari tiga, terserah. Tapi kalau bisa disatukan dalam satu PDF, itu lebih baik. Dan setahu saya itu maksimal 1 MB, setahu saya. Tapi nanti Bapak Ibu silakan coba unggah dokumen. Dokumen apa, Mas Bowo? Dokumen yang menyatakan pendukung dari kegiatan ini. Misalnya kegiatannya adalah menyiapkan proposal, berarti apa? Berarti proposalnya, berarti draft proposal, atau memang proposal utuh. Silahkan diunggah di dokumen catatan harian. Misalnya ini, kita klik, misalnya, oke, misalnya ini. Nah, ini satu file ada di catatan harian kegiatan ini. Boleh dua file kegiatannya apa dokumen pendukungnya diklik tambah, atau 3 file silahkan. Tetapi kalau bisa satu file saja biar tidak lama dan tidak banyak gitu kan file yang diupload. Gitu. Jadi satu file, satu catatan harian. Diklik simpan, nah berhasil. Ini ada di bulan Maret ya. Gitu. Kalau kita klik Januari, otomatis kosong. Tapi kalau kita klik Maret, otomatis tersedia. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak Ibu sudah upload atau sudah mengisi, tiba-tiba kosong. Pilih dulu bulannya, Bapak Ibu waktu itu atau tadi mengisi itu bulan apa? Oh, bulan Maret, berarti bulan Maret. Gitu. Kalau bisa gitu kan, ya 10-15 catatan harian dah untuk mengisi aktivitas dari penelitian. Tambah lagi misalnya bulan apa,
gitu. Misalnya adalah Mei, misalnya penerima SK gitu kan. Kemudian Juli, tanda tangan kontrak turunan antara LPPM dengan peneliti, silahkan aktivitasnya. Sampai nanti submit artikel, membuat draft HKI, dan upload laporan gitu kan. Survei data, pengolahan data, dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus ada dokumen pendukungnya. Atau bisa bersifat rapat dengan peneliti, rapat dengan pelaksana, gitu kan, ketemu mitra, gitu. Itu juga bagian dari catatan harian dari sebuah atau judul penelitian. Begitu Bapak Ibu kira-kira untuk penelitian. Dan ini sifatnya tidak permanen, Bapak Ibu bisa edit kalau misalnya ada kekeliruan, atau memang bisa hapus kalau tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Hapus deh, gitu. Ya. Jadi seperti itu terkait tentang penelitian. Ini saya hapus lagi karena punya Pak David izin. Kemudian terkait pengabdian saya izin ke Bu Erna karena Bu Erna juga memiliki proposal pengabdian. Oke. Nah, catatan harian dalam proposal atau laporan pengabdian itu berbeda dengan penelitian. Berbedanya apa? Seperti ini, Bapak Ibu kita simak. Jadi Bapak Ibu login terlebih dahulu, kemudian pilih pengabdian, lalu catatan harian, kemudian pilihlah aksi di sini, edit, lalu sama kurang lebihnya dalam menambah aktivitas baru atau catatan harian baru, klik tambah. Nah, ini ada isian form yang agak sedikit berbeda dengan penelitian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini dikhususkan itu berupa kwitansi, berupa nota biaya-biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan pengabdian. Misalnya, bulan 16 Juli, gitu kan, biaya lainnya misalnya gitu kan, 20.000 misalnya. Nomor berkas ini Bapak Ibu sesuaikan dengan dengan Bapak Ibu mau gitu kan, bisa ditulis 01 atau 0001 atau 0002, silahkan, terserah nomor berkas. Yang penting satu berkas ini berbeda dengan berkas yang lain. Jadi berkas ini khusus untuk biaya kegiatan ini. Misalnya adalah 01 untuk tanda tangan kontrak penelitian, pengabdian, turunan PPM, prosentasenya adalah 100 misalnya. Lalu berkas bukti biayanya adalah pembelian, misalnya pembelian materai, ya kan, 20.000, atau memang kalau beli di Indomaret 22.000, atau memang beli di Pos Indonesia langsung 20.000 gitu. Jadi dilihat lagi setiap pengeluaran itu ada di setiap kegiatan. Oke. Tidak ada setiap kegiatan yang tidak ada pengeluarannya. Karena pilihan di sini ini pasti ada bukti biayanya, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pilih teknologi inovasi, berarti ada yang diberikan kepada mitra sasaran gitu kan, misalnya alat, misalnya kamera, kemudian misalnya adalah alat tumbuk dan sebagainya. Pokoknya setiap kegiatan harus ada bukti biaya yang dilampirkan dalam data pendukung catatan harian. Khusus pengabdian. Oke. Misalnya begini, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih. Lalu, wah ini terkait materai yang di Indomaret. Saya beli juga materai di Pos Indonesia, tambah lagi, gitu kan. Nah, di sini selesai. Kemudian nominalnya juga sesuai dengan apa yang ada di data pendukung. Kemudian klik simpan.
Nah, begini Bapak Ibu. Kalau ini Juli, kita klik Juli baru muncul, tapi kalau kita klik Maret tidak muncul. Jadi sesuai dengan bulannya. Begitu Bapak Ibu terkait catatan harian, terkait penelitian dan pengabdian. Berbedanya adalah penelitian itu tidak secara administrasi tidak wajib untuk melampirkan kwitansi dan nota ataupun bukti biaya, tapi diperbolehkan sebagai data pendukung, misalnya rapat penelitian gitu kan, lampirkan data pendukung panelis, lampirkan data pendukung daftar hadir rapat, lampirkan data pendukung misalnya konsumsi rapat boleh, tapi tidak wajib terkait nota-nota biaya. Nah, di pengabdian diwajibkan untuk melampirkan nota-nota biaya gitu kan, kwitansi, tiket dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di pengabdian ini integrasi langsung kepada surat pernyataan tanggung jawab belanja nantinya. Kalau di penelitian tidak terintegrasi, jadi berbeda dengan penelitian gitu, pengabdian ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi setiap yang Bapak Ibu isi nanti ada di catatan harian pengabdian, kemudian itu biasanya di laporan akhir muncul nanti. Apa yang kita isi di catatan harian, keuangan-keuangannya itu muncul di SPTB laporan akhir gitu, di pengabdian. Oke. Kalau di penelitian itu berbeda. Penelitian itu nginput lagi di SPTB-nya. Jadi kalau di pengabdian SPTB-nya sudah sinkron dengan apa yang diisi di catatan harian. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira mungkin tercerahkan dari catatan harian. Tapi kalau laporan kemajuan, laporan akhir, next time kita akan tutorial lagi karena belum dibuka menu laporan kemajuan dan laporan akhir. Oke, lebih kurang mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.